Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para mahasiswa IKI yang mengikuti mata kuliah Ulumul Quran 3 dengan saya dan para pemirsa pada umumnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang al-mantuq wal mafhum di dalam Al-Quran. Apa yang kami sampaikan ini sebetulnya sama saja dengan yang sudah disampaikan dan didiskusikan di kelas. Bedanya di kelas didiskusikan berdasarkan makalah dan slide presentasi yang dibikin oleh mahasiswa. Dalam kesempatan ini disampaikan berdasarkan kitab Zubdatul Itqan karya Said Alawi Al-Maliki yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengkaji al-mafhum wal mantuq di dalam kitab Zubdatul Itqan. Nah, ini kitabnya. Lihat dulu. Nah, ini tampilan kitabnya di dalam Zubdatul Itqan fi Ulumul Quran karya Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki. Kita lihat di halaman 110. Nah, ini tentang fi mantuqihi wa mafhumihi, di dalam menjelaskan mantuk dan mafhumnya Al-Quran. Al-mantuku yang disebut mantuk, madalla adalah madalla alaihi lafzu, makna lafaz, makna yang ditujukan oleh lafaz fi mahallin nutqi, yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Makna lafaz yang sesuai dengan apa yang diucapkan atau apa yang tertulis. Makna harfiah atau makna letterlexnya saja. Fa'in afada maknan. Fa'in afada maknan, jika makna lafaz itu yang mantuk itu berfaedah memberi makna la yahtamilu ghairahu, yang tidak mengandung makna lainnya, fannasu, maka disebut nas. Jadi mantuk itu adalah makna yang sesuai bunyi katanya, bunyi lafadznya, bunyi kalimatnya. Jika tidak mengandung makna lain, maknanya cuma satu, maka disebut nas. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sepotong kalau di sini. Fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Nah, jadi ini tentang puasa, tentang denda ketika haji. Pertama, dendanya bisa dibaca di ayatnya lengkap ya. Mesti mengorbankan, menyembelih satu hewan kurban. Tapi jika tidak ada, maka fasyamu thalathati ayyamin fil haji. Puasa 3 hari di waktu haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Nah, yang begini adalah 10 hari yang sempurna. 3 hari di waktu haji, kalau tidak ketemu hewan yang dikurbankan sebagai benda. Kemudian 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air masing-masing. 3 hari ya 3 hari, artinya 7 hari ya 7 hari. Jumlah semuanya menjadi asyaratun kamilah, menjadi 10 yang sempurna. Itu maknanya itu saja. Tidak ada makna lain, maka disebut nas. Disebut dengan nas. Nas sudah nas ya, jadi mantuk yang paling kuat yang tidak mengandung makna lain kecuali yang sebagaimana tertulis, maka namanya nas. Au ma'ihtimali ghairihi ihtimalan marjuhan. Atau ada mantuk yang maknanya mengandung makna lain juga, tapi makna lain itu marjuhan, dikalahkan, lemah maknanya. Maka yang demikian disebut
mantuk fadzahiru mantuk zahir atau zahir. Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Itu ya. Jadi ini tentang hewan-hewan yang diharamkan. Oke, kita lihat saja ke teks aslinya. Nah, ini innama harrama 'alaikum al-maitatu innama harrama 'alaikumul maitata, sesungguhnya diharamkan bagi kalian semua al-maitata, bangkai, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah bih, dan apa yang disembelih tidak dengan nama Allah. Famanitturra ghairu baghin, dan orang yang terpaksa ghairu baghin, dalam barang siapa dalam keadaan terpaksa ghairu baghin, yang tidak berlebihan memakannya, ghairu baghin tidak menginginkannya, wala adin dan tidak melampaui batas, ghairu baghin wala adin tidak berlebihan, wala ghair adin dan tidak melampaui batas, wala adin fala itsma alaih, maka tidak mengapa. Innallaha ghafurur rahim. Nah, yang jadi contoh adalah ghairu baghin. Kita lihat ghairu baghin ini bagaimana di sininya. Di kitab fa innal baghiya, maka sesungguhnya kata al-baghi yutlaqu alal jahil, maknanya bisa berarti bodoh, wa alal zalim dan bisa berarti zalim. Wahwa yang bermakna zalim fihi di dalam ayat ini azhar wa aghlab, lebih jelas dan lebih kuat. Jadi begini, jika ada kata di dalam Al-Quran maknanya yang satu kuat, yang satu lemah, dipilih yang kuatnya, maka itu namanya zahir, mantuk zahir. Famanitturra ghairu baghin, dan orang yang dalam keadaan terpaksa, ghairu baghin bisa artinya karena tidak tahu, ghairu baghin artinya bisa artinya karena tidak berlebihan, tidak zalim, tidak secara tidak berlebihan. Maka makna yang kuat menurut kitab ini adalah ghairu baghin. Siapa yang terpaksa memakan yang haram itu, ghairu baghin asal tidak berlebihan, gitu. Wala adin fala itsma alaih. Jadi ya, bisa juga maknanya ghairu baghin karena tidak tahu makan yang haram itu, terpaksa dan karena tidak tahu. Tapi yang kuat adalah tidak berlebihan. Maka ini zahir, karena yang dikuat, yang menonjol makna yang kuat, makna yang karena tidak tahunya tidak dipakai, jarang dipakai. Wanahu, contoh lainnya, wala taqrabuhunna hatta yathurn ya. Janganlah kalian dekati istri-istrimu yang sedang haid hatta yathurna, sehingga suci. Sehingga suci ini maknanya dua, ada makna yang kuat, ada makna yang lemah. Fa innahu, maka sesungguhnya suci atau yathurun itu yuqalu dikatakan lil inqita'it tuhrin, untuk yang sudah putus haidnya dan menjadi suci gitu ya. Jadi orang yang sudah haid, sudah berhenti darahnya tapi belum mandi janabah, itu juga dianggap suci. Dianggap suci lagi kalau walil wudu'i, dan orang yang sudah wudu, wal ghusli, dan orang yang mandi janabah, wa wafitani. Nah, yang makna yang kedua yaitu sudah mandi janabah, itu azhar, lebih jelas. Jadi ada dua makna. Wala taqrabuhunna hatta yatuhun, itu jangan dekati laki-laki kepada istrinya sampai suci masa haidnya. Suci itu, masa haidnya itu bisa berarti masa haidnya darahnya tidak mengalir, bisa jadi bahkan sudah darahnya tidak mengalir dan sudah mandi janabah. Yang kuat yang mana? Yang kuat yang sudah mandi janabah. Makanya dipakai wala taqrabuhunna, jangan dekat istrimu, jangan sentuh istrimu, jangan jima istrimu hingga sudah mandi janabah, selesai haidnya. Itu ya. Itu makna yang kuat. Adapun
Kadang-kadang dipakai makna yang lemah juga boleh, tetapi itu marjuh, lemah maknanya. Fa in khummila 'alal marjuhi lidalilin fahuwa ta'wilun. Nah, jadi yang tadi pertama mantuk itu ada yang nas jika tidak mengandung makna lain. Jika mengandung makna lain tapi lemah makna lainnya maka disebut zahir. Tapi jika fa in khummila jika mengandung jika fa in jika dimasukkan atau mengandung alal marjuh makna yang lemah, tapi jika mana yang lemahnya ditonjolkan lidalilin karena ada dalil tertentu, karena ada tujuan tertentu, fahuwa ta'wilun maka dinamakan ta'wil. Wa yusamma al marjuh al mahmul alaihi muawwalan. Jadi begini. Pertama tadi mantuk itu ada nas itu yang cetowelo-welo terang benderang maknanya hanya satu, tidak ada makna lain. Itu nas. Contohnya tadi fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamil. Itu jelas. 3 di waktu haji, 7 waktu pulang ke rumah, semuanya itu adalah 10, jelas maknanya. Enggak ada pilihan lagi. Tapi ada yang maknanya sebetulnya jelas tapi masih mengandung makna lain. Makna lainnya ini marjuh, lemah. Sementara makna yang jelas ditonjolkan. Itu namanya zahir. Tadi famanituru ghairu baghin wala adin tadi. Kemudian yang ketiga, maknanya sebetulnya ada 2, tapi yang ditonjolkan yang marjuhnya. Yang seharusnya menjadi makna lemah justru ditonjolkan. Fahuwa ta'wilun maka ini disebut ta'wil tadi nas zahir ta'wil. Wa yusama dinamakan al marjuh yang makna yang dikalahkan itu al mahmul yang terkandung alaihi di dalam ayat itu muawwalan sebagai muawwal. Jadi itu ta'wil, nah maknanya disebut muawwal. Kaqaulihi sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa utawi Gusti Allah, huwa ya Allah ma'akum selalu bersama kalian, aina ma kuntum dimanapun kalian berada. Fa innahu maka sesungguhnya yastahilu mustahil hamlal ma'iyah memaknainya sebagai kebersamaan al qurbi bidzat dengan kebersamaan karena kedekatan zatnya. Jadi wahumakum itu aina makuntum itu bukan berarti kita Allah itu beserta kita dalam arti zat Allah selalu membersamai kita terus-menerus dekat sama kita. Bukan itu maknanya. Bukan itu yang dimaksud. Fata'ayana sorfahu andalika, maka kemudian ditentukan pemalingan dari makna itu wa hamluhu al qudrati wal ilmi ay alal khifti war riayah. Maka maksudnya adalah Allah selalu bersama kalian itu, Allah kemampuan Allah, wal ilmi pengetahuan Allah, awal khifti penjagaan Allah, wa riayah dan penjagaan Allah itu selalu kekuasaan Allah, pengetahuan Allah selalu meliputi kita, selalu melihat kita. Allah selalu tahu kita, Allah selalu maha kuasa tentang kita, dan Allah selalu menjaga kita. Itu yang disebut dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenapa? Karena tidak mungkin memaknai Allah selalu bersama kita dalam arti kemana-mana, Allah bersama kita dalam arti zat, karena kita tidak bisa merasakannya ya. Karena itu yang bisa kita rasakan adalah kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, penjagaan Allah, dan riayah Allah, pemeliharaan Allah pada kita. Tuh. Jadi mana marjuhnya? Untuk memperjelas ada lagi contoh lain waka qaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah yang lain waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Waqfid dan rendahkanlah lahuma kepada kedua orang tuamu kepada lahuma kepada kedua orang tua janahal dzulli sayap minar rahmah karena kasih sayang. Fa innahu maka sesungguhnya yastahilu menjadi mustahil hamlahu ala zahir menjadikan maknanya ala zahir seperti zahir. Maksudnya begini. Kan maknanya itu sesungguhnya rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tua. Nah, ini maksud ayat ini makna seperti ini tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dizahirkan. Istihalati ayyakuna lil insani ajniha, karena kemustahilan
bahwa manusia itu mempunyai sayap, nggak mungkin. Merendahkan sayap itu apa maksudnya? Nggak mungkin. Fayahmilu al-khudu'i, maka kemudian maknanya menjadi mengandung makna al-khudu, merendahkan sayap itu artinya merendah hatikan, merendah hati, bertawadu, merendah, bersikap sopan kepada kedua orang tua, wa husnil khulqi, dan bersikap eh, berakhlak baik kepada kedua orang tua. Jadi waqfid lahumma janaha dzulli minar rahmah, artinya bersikaplah rendah hati dan berakhlaklah baik kepada kedua orang tua, artinya. Nah, ini sesungguhnya makna marjuh, makna yang dikalahkan, tetapi makna marjuh itu yang ditonjolkan karena tidak mungkin manusia punya sayap. Makna rojihnya tidak mungkin dimunculkan, maka yang dimunculkanlah makna marjuh. Makna marjuh mengatakan bahwa maksudnya adalah berendah hati dan berakhlak baik kepada kedua orang tua. Makna dibalik itu, makna kiasannya seperti itu. Tapi kalau makna teksnya adalah rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tua. Rendahkan sayap itu sebagai kiasan dari makna yang tersimpan, yaitu berendah hatilah dan berakhlak baiklah kepada kedua orang tua. Nah, itu ya, itu namanya takwil atau muawwal. Sekarang wal mafhumu. Adapun yang dinamakan mafhum tadi mantuk, ma dalla alaihi lafz, makna yang ditujukan oleh lafadznya, la fi mahallin nutqi, yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi apa yang diucapkan, apa yang tertulis itu, tapi maknanya bukan itu, tapi dibalik itunya. Jadi bukan makna harfiah, bukan makna tersurat mafhum itu, tapi makna tersirat. Makna yang dibalik apa yang nampak. Makna dibalik ucapan kalimat, makna dibalik apa yang tertulis. Wahwa mafhum kismani, ada dua bagian. Mafhum muwafaqah, satu mafhum muwafaqah, wa mafhum mukhalafah, dan mafhum mukhalafah. Itu dulu. Fal awalu, maka yang awal yaitu mafhum muwafaqah, apa artinya? Ma yuwafiqu hukmahu al-man wa ma yuwafiqu hukmuhu ma yuwafiqu hukmahu al ma yuwafiqu hukmuhu al-mantuqa, adalah yang hukumnya sesuai mantuk. Jadi namanya juga muwafaqah. Muwafaqah kan sesuai. Makna mafhum, makna yang understand, yang dipahami dari sebuah teks, itu ternyata sesuai, sejalan, selaras dengan hukum atau makna harfiahnya, makna mantuknya, makna sesuai teksnya itu. Fa in kana aula, jika kemudian makna mafhum aula lebih utama dari makna mantuk, jika makna yang dipahami lebih baik makna itu daripada makna yang harfiahnya, sumia, maka hal itu dinamakan fahwal khitab, dinamakan fahwal khitab. Jadi mantuk itu dibagi, mafhum dibagi dua, fahwal khitab dan lahnul khitab. Fahwal khitab yang makna mafhumnya lebih diutamakan dari mana mantuknya. Kadalalati, seperti maknanya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, kan fala taqul lahuma, dan jangan katakan kepada kedua orang tua uffin, berkata ah. Secara mantuk, secara harfiah, secara apa adanya, teks ini melarang orang berkata ah kepada kedua orang tua. Melarang orang berkata kasar kepada kedua orang tua. Tetapi ala tahrimid darbi li'annahu asyad. Tetapi ayat ini, potongan ayat ini bermakna juga mengharamkan memukul orang tua. Karena memukul itu lebih menyakiti daripada hanya berkata ah. Padahal perintahnya, larangannya hanya melarang orang berkata ah kepada orang tua. Tetapi
Melakukan lebih dari itu seperti memukul, kemudian menipu, mencuri hartanya, dan lain-lain, segala sikap, perkataan, perbuatan, sikap yang menyakiti orang tua semuanya dilarang. Itu mafhum atau pemahaman dari ayat fakut fala takul lahum ufin. Kalau mantuknya hanya melarang orang berkata kepada orang tua. Tapi dari situ bisa dipahami bukan hanya berkata memukul orang tua juga nggak boleh karena menyakiti. Menipu orang tua juga nggak boleh karena menyakiti. Memakan hartanya, menjual sawahnya dan lain-lain tanpa seizinnya itu juga menyakiti, nggak boleh. Itu namanya mafhumnya. Pemahaman yang diambil dari ayat ini apanya? Ya, pemahamannya tidak boleh menyakiti kedua orang tua baik dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Nah, itu namanya mafhumnya. Mafhumnya tadi tidak boleh menyakiti kedua orang tua, sikap, perkataan, dan perbuatan itu lebih diutamakan dari mantuknya. Karena mantuknya apa? Karena hanya melarang berkata saja sebenarnya. Sementara maksudnya sebetulnya mafhumnya adalah jangan menyakiti kedua orang tua, baik perbuatan, perkataan maupun sikap. Itu yang paling penting. Bukan hanya larangan ayat ini bukan hanya larangan berkata kasar, tapi larangan menyakiti orang tua dalam bentuk apapun. Itu didapatkan dari mafhum, bukan dari mantuk. Wa in kana musawiyan, jika makna mantuk sama mafhum musawiyan setara, sumia maka mafhumnya dinamakan lakhnul khitab, sumia lakhnul khitab. Dinamakan lakhnul khitab. Tadi kalau mafhumnya lebih utama disebut dengan fahwal khitab, kalau makna ada mafhum ada mantuk dianggap sama maka dinamakan lahnul khitab. Ay maknahu kadalalatin, seperti makna ayat berikut, innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak yakuluna yang makan amwalal yatama, harta anak-anak yatim, zulman, secara zalim. Ini larangan bagi orang muslim memakan harta anak yatim secara zalim. Secara mantuk maknanya adalah melarang untuk makan harta anak yatim, makan loh ya. Tapi alat takhrimit ikhraqi, ini juga bermakna pengharaman membakar harta anak yatim. Li'annahu, karena sesungguhnya musawin itu sama. Membakar itu musawil lil akli, sama saja, setara dengan makan harta fil itlafi, di dalam dalam menghabiskannya lah ya. Jadi memakan harta anak yatim secara zalim itu menghabiskan harta anak yatim. Membakar harta anak yatim itu juga menghabiskan harta anak yatim. Jadi nanti anak yatim nggak punya bekal hidup lagi kalau dibakar atau kalau dimakan. Jadi walaupun secara mantuk tertulisnya itu yang dilarang makan harta anak yatim, tapi maksudnya itu segala sesuatu yang merugikan harta anak yatim, seperti membakarnya, menyia-nyiakannya. Seperti kita punya anak yatim, kita memelihara anak yatim tetangga, lalu kita ikut memakan hartanya secara tidak benar, melakukan pemborosan, itu kita dosa. Begitu juga kalau kita membakarnya, harta anak yatim itu, atau begitu juga kita tidak menghabiskan, tidak makan harta anak yatim itu, tapi membiarkan anak yatim itu menghabiskan hartanya secara sia-sia dengan pemborosan, lalu kita sebagai walinya mendiamkan, itu juga tidak boleh. Nah, itu makna itu dapat dari mana? Dari mafhumnya. Padahal mantuknya hanya tidak boleh melarang, tidak boleh makan harta anak yatim. Yang dikecam alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Nah, ini sebetulnya ini ancamannya di sini nih. Ancamannya di sini. Alladzina ya'kuluna amwal yatama zulman. Jadi nanti ada di orang yang makan harta anak yatim secara zalim, di perutnya ada api neraka. Artinya masuk neraka. Tapi bukan hanya makan. Itu makan tuh mantuknya, mafhunya membakar anak yatim, menyia-nyiakan hartanya, menzalimi hartanya, itu sama dengan semua memakan harta anak yatim. Nah, antara memakan yang makna mantuk dan membakar yang makna mafhum, antara makan harta anak yatim yang makna mantuk,
dan menyia-nyiakan harta anak yatim yang mana mafhum dalam ini setara. Kalau setara maka namanya laknul khitab, bukan fahwal khitab. Kalau fahwal khitab yang diutamakan mafhumnya. Oke, sekarang wal mafhumu pada kemudian wa huwa mafhum itu wal mafhum, dan adapun mafhum, oke, ke bawah lagi nih. Tadi fal awalu mafhum muwafaqah ya, fahwal khitab dan lakhnul khitab itu fahum muwafaqah. Muwafaqah apa? Sesuai dengan makna mantuknya, sesuai dengan makna harfiahnya. Wathani, dan yang kedua, ma yukhalifu hukmahu al-mantuqa. Ma yukhalifu hukmuhu al-mantuqa adalah yang lafadz yang maknanya atau yang hukumnya berbeda dengan makna harfiahnya. Yang makna kandungannya atau makna hukumnya berbeda dengan makna harfiahnya, makna mantuknya. Wahwa yang dinamakan mafhum itu anwa'un, ada beberapa macam. Ada mafhum sifat, yaitu disebut mafhum sifat, na'atan kana, baik berupa na'at, au halan atau hal, au dzarfan atau dzaraf, au adadan atau adad. Nahu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian semua fasikun, orang fasik, binaba'in, dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka bertabayunlah, maka carilah kebenaran, telitilah kebenaran kabar tersebut. Mafhumuhu, apa yang bisa dipahami dari teks ini adalah anna ghairu fasik, sesungguhnya orang yang tidak fasik, la yajibut tabyin fi khabarihi, maka tidak perlu ditabyin, dicari-cari penjelasan fi khabarihi, di dalam kabar beritanya. Fayajibu qabula khabaril wahidil adli, maka wajib menerima kabar dari seseorang yang adil, yang tidak fasik. Jadi kan ayatnya bunyinya, injakum, jika datang kepada kalian semua fasikun, orang fasik, binabain, dengan membawa kabar, fatabayun, maka carilah kebenaran kabar itu. Ini bunyi teksnya. Jadi kalau yang datang kabar itu dari orang fasik, maka harus kita cari tabayun, benar atau tidak. Kita tabayun ya. Tapi jika kabar itu datang sebaliknya, mukhalafah, berarti bukan dari orang fasik, ghairu fasikin. Sebentar, bukan dari orang fasik, berarti orang jujur, orang baik, maka tidak perlu tabayun. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah dengan dasar sifat. Sifat tadi fasik, itu harus tabayun. Kalau yang membawa kabar tidak fasik, ya nggak perlu tabayun, ikuti saja. Itu namanya mafhum mukhalafah dari mafhum sifat. Kemudian mafhum dengan syarat. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna. Jika perempuan-perempuan yang dicerai itu ulati hamlin, mempunyai hamilan, sedang hamil, fa'anfiqu, maka berilah nafkahnya. Jika perempuan yang dicerai kan sebetulnya nggak boleh cerai ya kalau lagi hamil. Dicerai wafat, ditinggal wafat oleh suaminya sedang hamil, maka ada nafkah iddahnya. Begitu juga kalau dicerai masih hidup, ternyata jika suaminya mencerai dan istri itu masih punya kandungan, maka hendaklah dikasih nafkah iddah. Sebaliknya, mukhalafahnya, ai fa ghairu ulatil hamli la yajibul infaq alaihinna. Artinya, jika perempuan yang dicerai itu ghairu ulatil hamli, bukanlah perempuan yang sedang hamil, la yajibu, tidak wajib al-infaq, memberi nafkah iddah alaihinna, kepada perempuan yang tidak hamil itu. Ayatnya kan tentang cerita perempuan hamil yang dicerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, maka ada nafkah iddah.
Pemahamannya, mafhumnya, mukhalafah yang sebaliknya, pemahaman yang sebaliknya. Oh, jadi kalau dicerai tapi tidak sedang hamil, tidak perlu dinafkah iddahi, dikasih nafkah iddahnya. Wa ghayatun, dan mafhum mukhalafah juga bisa dengan ghayah. Ghayah itu biasa cirinya adalah, ghayah itu maknanya sampai pada atau hingga. Biasanya cirinya ada lafadz hatta, ada hatta, huruf hatta ya. Fala tahillu lahu, fala tahillu fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Mohon dicek ya, fala tahillu apa fala tahillu. Mungkin saya salah. Dan tidak halal perempuan itu lahu bagi suaminya min ba'du setelah talak ketiga kalinya. Ini Al-Baqarah 330, sebelumnya Al-Baqarah 239, ini 230, sebelumnya adalah at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi-ihsan. Fala tahillu, maka tidak halal perempuan itu lahu bagi suaminya min ba'du setelah talak 3 kali, hatta tangkiha sehingga nikah perempuan itu zaujan ghairahu dengan suami lain lagi lainnya. Ai fa idza nakahathu fa innaha tahillu lil awwali bi syartihi. Nah, jadi tidak halal, tidak boleh rujuk sampai ada yang menikahi suami lain lagi. Jadi fa idza nakahathu, jika sebaliknya, jika sudah dinikahi, berarti fa innaha, maka si istri itu yang sudah ditalak 3 lalu nikah sama suami lain lagi, fa innaha, maka istri itu tahillu, menjadi halal, tahillu atau tuhallu lil awwali bi syartihi, dihalalkan atau menjadi halal lil awali bagi suami yang awal bi syartihi, dengan syarat sudah menikah dengan suami lain lagi. Wa hasrun, mafhum mukhalafah juga bisa berarti bisa dengan hasr. Hasr itu pembatasan. La, contohnya nahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, la nafi, setelah nafi ada illa, maka maknanya hasr, membatasi. Tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, illallah, kecuali Allah. Itu hasr namanya. Innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhanmu hanya Allah. Sesungguhnya Tuhanmu hanya Allah. Nah, mafhum mukhalafahnya, ayfa ghairuhu, tepatnya selain Allah, laisa biilahin, bukanlah Tuhan. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya, selain Allah bukanlah Tuhan. Fallahu wal waliyu. Ada ayat yang mengatakan fallahu, maka yang Allah, huwa, ya Allah, al waliyu, Tuhan. Allah adalah Tuhan. Ai fa ghairuhu, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, maka selain Allah, laisa biwaliyin, bukanlah Tuhan. La ilallahi tuhsyarun, hanya pada Allah tuhsyarun, kalian semua digiring ya. Mafhum mukhalafahnya ay la ila ghairihi, jadi tidak ada yang digiring kepada selain Allah, semua digiring kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami beribadah ya Allah. Nah, makna mukhalafahnya berarti la ghairaka, tidak selainmu. Waqtalafa fil ihtijaji, dan berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat fil ihtijaji, di dalam mengambil hujjah, mengambil dalil bihadil mafahim, dengan mafhum tersebut di atas, ala aqwali katsiratin, berbeda dengan berbagai pendapat yang banyak, wal asahhu, dan adapun yang sahih, yang benar, fil jumlati annaha kullah hujjatun, wal aslahu fil jumlah, adapun yang benar secara singkat bisa dikatakan annaha
kulluha hujjatun bisyurutin, bahwa semuanya itu bisa menjadi hujjah bisyurutin dengan syarat-syarat tutlabu fi kutubil usul, syarat-syarat yang bisa kita pelajari di kitab-kitab usul fikih. Demikian penjelasan saya dari kitab Zubdatul Itqan tentang mantuk dan mafhum. Tugasnya bagi mahasiswa, satu, apa perbedaan penjelasan mantuk dan mafhum berdasarkan kitab Zubdatul Itqan yang saya baca ini dengan penjelasan mantuk dan mafhum dalam kitab Mabakhith fi Ulumul Quran yang isinya sesuai yang ada di makalah dan PPT kalian. Apa bedanya pembahasan mantuk mafhum yang saya rekam ini berdasarkan kitab Zubdatul Itqan ini dengan PPT dan makalah kalian. Dan makalah yang saya share apa bedanya. Yang kedua, sebutkan contoh mantuk dan contoh mafhum yang ada di makalah dan PPT kalian, lalu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebutkan contoh mantuk dan mafhum, mantuk sendiri, mafhum sendiri, yang tidak ada di makalah dan PPT kalian, tapi ada di kitab yang saya baca ini. Lalu jelaskan dengan bahasamu sendiri. Terakhir, jangan lupa like and subscribe dan tulis nama hadir, nama saya ini, kelas ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.